Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Puspitasari dengan NIM 933602420 akan menjawab UTS Tasawuf. Nomor 1. Jelaskan pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Secara etimologi, para ahli berselisih tentang asal-usul kata tasawuf, antara lain sufah, serambi tempat duduk, yakni serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah. Mereka bisa dipanggil ahli sufah atau pemilik serambi karena di serambi masjid itulah mereka berenung. Sedangkan menurut terminologi, tasawuf diartikan secara varian oleh para ahli sufi, di antaranya Syekh Ahmad Zoruk dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut. Ilmu yang dengan Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam, khususnya fikih, dan pengetahuan yang berkaitan untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaannya menjadi nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tasawuf itu adalah suatu sistem latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam kerohanian dalam rangka mendekatkan taharuk kepada Allah. Sehingga dengan itu, maka segala konsentrasi secara seseorang hanya tertuju kepadanya. Dengan pengertian seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah bagian ajaran Islam karena ia membina akhlak manusia, sebagaimana Islam juga diturunkan dalam rangka membina akhlak umat manusia di atas bumi ini, agar tercapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, siapapun boleh menyandang predikat mutasawif sepanjang berbudi pekerti tinggi, sanggup menderita lapar dan dahaga, bila memperoleh rezeki tidak lekat di dalam hati, dan begitu seterusnya yang pada pokoknya sifat-sifat mulia dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Nomor 2. Jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasannya tidak secara fisik karena hal tersebut lebih banyak ke masalah psikologi maupun biologi. Namun pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia secara imateri. Dalam membersihkan atau mensucikan hati, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Antara lain, taubat, wara, yuhud, fakir, sabar, tawakal, ridho. Mengenai sumber pemikiran tasawuf, menurut ahli ada dua sumber pemikiran tasawuf, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal memiliki tasawuf adalah Al-Quran, hadis, dan perilaku dan perkataan para sahabat Nabi yang saleh. Sedangkan sumber eksternal adalah ajaran dari luar Islam. Menurut Buya Hamka, sumber ajaran tasawuf adalah agama Islam itu sendiri. Berdasarkan rinciannya, 3 sumber pokok bagi pemikiran tasawuf adalah Islam, yaitu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad. Ajaran-ajaran tasawuf yang berdasarkan ajaran Islam ini dapat dilihat dari dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf yaitu adanya faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal menurut pendapat Abu al-Afifi ialah mengklarifikasi pendapat-pendapat dari para sarjana orientalis maupun Islam menjadi 4 klasifikasi aliran, yaitu pertama, dikatakan bahwa tasawuf berasal dari India melalui Persia. Kedua, berasal dari eksetisme Narsani. Ketiga, dari ajaran Islam mandiri. Dan keempat, berasal dari sumber-sumber yang berbeda-beda kemudian menjelma menjadi satu atap. Sedangkan faktor internal dari awal munculnya tasawuf adalah adanya pemahaman secara tekstual terhadap ayat Al-Quran dan hadis.
Faktor internal lainnya ialah reaksi rohaniyah kaum muslimin terhadap sistem politik, budaya, dan ekonomi di kalangan umat Islam, yaitu pada saat Islam telah dikenal dan menyebar ke berbagai negara yang pada akhirnya faktor internal yang kedua ini membawa konsekuensi tertentu bagi umat Islam. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara maqamat dan aqwal serta macam-macam tingkatan keduanya dan pengertiannya. Makam atau kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatan kepada Allah. Posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus melalui proses yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, dapat juga dipahami bahwa proses yang dilalui oleh para sufi untuk mencapai derajat tertinggi harus melalui makam yang banyak, dari makam paling rendah sampai tertinggi. Para ahli sufi berbeda pendapat tentang jenjang-jenjang dalam tasawuf tersebut, begitu juga tentang beberapa jumlah makam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa yang merupakan sebuah pemberian dari Allah, bukan sesuatu dihasilkan oleh usaha manusia. Berbeda dengan disebut dengan makamat. Berbeda dengan Al-Tusi dan Al-Khuraishi, Al-Khusyairi memberikan makna akwal adalah anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Seperti halnya makamat, dalam akwal juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama sufi tentang jumlah dan urutannya. Hal ini mengingat Nabi sendiri sejauh ini tidak memberikan suatu sinyalemen tentang macam-macam dan tingkat-tingkat akwal tersebut dalam hadis-hadis beliau. Dengan kata lain, akwal secara umum dapat ditemukan dalam ungkapan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, namun tidak dijelaskan secara rinci mana peringatan tertinggi dan terendah dari akwal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peringkat akwal adalah hasil ijtihad dan pemikiran para sufi. 5. Jelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Secara etimologis, zuhud berarti raba'a an syai'in warakohu. Artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Sedangkan zahaba fi'al duanya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid, zuhad, atau zahidun. Zahid jamaknya zuhdan, artinya kecil atau sedikit. Berbicara mengenai arti zuhud secara terminologis, maka tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, zuhud sebagai bagian yang tidak bisa terpisah dari tasawuf. Kedua, zuhud sebagai moral akhlak Islam. Zuhud sebagai ajaran tasawuf adalah adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan ihsan dan merupakan suatu tahapan menuju ma'rifat kepada Allah. Dengan konsep zuhud, seseorang akan mendapatkan energi untuk senantiasa berhati-hati dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini banyak mengandung ujian. Ketika konsep ini dipahami dan dihayati, maka ia akan terus melangkah meniti siratul mustaqim. Cita-cita dan harapan secara paradigma berpikirnya akan jauh menjangkau kepada hari keabadian. Ia tidak silau dengan gemerlap duniawi, sebab akhirat itu lebih baik dan kekal. Kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah merupakan cita dan harapan bagi orang-orang yang zuhud. Ketika kita harus memahami konsep zuhud, kita akan senantiasa menjadi hamba yang penuh ampunan dan ridha Allah. Baiklah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.